Jadi setelah debut dari girl group baru ini, barulah Blackpink fanbase dari Blackpink akan melakukan yang namanya pemboikotan. BI tidak dapat memposting di Weibo. Twitter Lisa itu berasal dari merek saudara laki-lakinya Jungkook yang Dear M itu kemungkinan tidak akan ditayangkan. Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang hal yang dari kemarin menjadi topik perbincangan hangat di kalangan penggemar, yaitu tentang penggemar yang menaikkan hashtag Blackpink comeback setelah YG yang dikabarkan kembali merilis merchandise Blackpink. Di tengah masa vakum dari Blackpink, YG Entertainment baru-baru ini mengumumkan merchandise terbaru berupa DVD dan juga Blu-ray dari film dokumenter Blackpink The Movie yang akan dirilis pada tanggal 25 Maret 2022 mendatang. Menanggapi merchandise tersebut, para penggemar Blackpink di seluruh dunia langsung berbondong-bondong menaikkan hashtag Blackpink comeback now dan stop delaying Blackpink di Twitter untuk menuntut comeback dari Blackpink. Saat artikel ini dibuat, kata kunci untuk We Want Blackpink Comeback sudah mendapatkan lebih dari 450.000 cuitan di Twitter. Sementara itu, baru-baru ini Jisoo juga memberikan petunjuk mengenai comeback Blackpink melalui postingan di platform Weverse. Dalam postingan tersebut, Jisoo menuliskan, "Blink beristirahatlah dengan baik dan aku harap kalian akan menikmatinya. Blackpink akan segera comeback untuk membuat kenangan yang spesial bersama dengan Blink. Jadi tunggu ya, aku cinta Blink." Dan juga seperti yang aku pantau-pantau juga, dan aku kan juga masuk ya ke grup Blackpink kayak gitu, grup fandomnya Blackpink maksudku. Nah, di sana aku juga dapetin info katanya comeback untuk Blackpink itu kayak delay alias ditunda dulu katanya guys. Dan denger-denger sih YG Entertainment kan akan segera menerbitkan girl group baru ya. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa delaynya comeback untuk Blackpink itu dikarenakan YG akan menerbitkan girl group baru tersebut. Jadi setelah debut dari girl group baru ini, barulah Blackpink akan melakukan comeback. Begitulah desas-desus yang tersebar di kalangan penggemar. Dan kita juga tidak tahu sih mengenai hal tersebut, karena biasanya untuk rencana comeback dan juga rencana untuk perebutan dari sebuah grup itu merupakan rahasia dari agensi, kecuali agensi telah mengkonfirmasinya. Untuk hal yang satu ini aku juga kemarin udah cari tahu ya guys, dan aku juga udah searching berkali-kali gitu ya di berbagai tempat, tapi aku nggak menemukan artikel yang menyebutkan bahwa YG Entertainment akan menerbitkan girl group baru terlebih dahulu baru akan memberikan comeback untuk Blackpink. Hal tentang itu tidak aku temukan sama sekali, dan ini masih menjadi desas-desus yang heboh di kalangan penggemar. Dan jenggu setahu aku juga setelah aku masuk kemarin ya, dan aku lihat-lihat para penggemar di sini juga sudah memberikan surat terbuka gitu ya kan untuk YG Entertainment. Adapun surat cinta dari penggemar untuk YG Entertainment adalah seperti ini, langsung aja aku baca ya. Ini pakai bahasa Inggris guys. For the attention of YG Entertainment, saya meng-email kamu sebagai leader untuk fanbase dari Blackpink. You will hear from many other fanbase admins in the next 24 hours. Kami di sini bertanya tentang hal yang sama, yaitu tentang jawaban mengenai music dari Blackpink. Jika kita tidak menerima jawaban, we will begin an international boycott of Blackpink merchandise on Thursday, January 12, 2022. Jadi mereka katanya akan melakukan pemboikotan terhadap merchandise dari Blackpink pada tanggal 12 Januari jika mereka itu tidak menerima jawaban. Oke, kalau agensi terus bungkam, maka di sini fanbase dari Blackpink akan melakukan yang namanya pemboikotan terhadap merchandise dari Blackpink. Next, for a long time, Blink itu sudah menonton bagaimana penggemar-penggemar dari fandom yang lain itu enjoy menikmati konten dari idol mereka setiap bulannya. We watch while many other group release a dozen of songs. During this time, Blackpink made a comeback on average once every year. Jadi Blackpink itu kayak selalu melakukan comeback satu kali gitu dalam setahun. Kita menerima hal tersebut sebagai Blink. Kita juga cinta dan juga meng-appreciate Blackpink. Kita juga support apapun tentang Blackpink ataupun member comeback dan konser dengan cinta dan juga passion. Dan pada hari ini, tanggal 11 Januari 2022, kita juga sudah melihat informasi yang nge-suggest bahwa comeback untuk Blackpink itu akan delay dan mereka mungkin tidak akan merilis musik in first half of 2022. This cannot be true. Ini tidak bisa menjadi benar. This could mean 637 hari tanpa Blackpink comeback. Blackpink is the biggest girl group in the world. There should not be this much uncertainty about whether they will release music. As they move
toward the 6th year, their discography should grow. Bener sih ya, sudah 6 tahun loh mereka debut guys. Dan penggemar di sini berharap untuk diskografinya itu seharusnya berkembang. Blink itu cinta dengan musik dari Blackpink, suara mereka dan juga talent mereka. Blink are easy to please, we only want two things. Kita ingin Jisoo, Jennie, Rose, and Lisa to be. Ini kepotong ya. Wait a minute. Ya, kepotong suratnya dan aku juga tidak punya file lengkapnya. Intinya dari surat terbuka ini penggemar itu hanya pengen YG Entertainment ini memberikan konfirmasi terhadap comeback dari Blackpink. Apakah comeback dari Blackpink ini emang ditunda atau gimana nih? Dan apakah Blackpink ini akan segera melakukan comeback in first half di tahun 2022. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang Blackpink ini kan sudah lama banget nih vakumnya gitu ya kan. Jadi penggemar juga pasti sudah rindu gitu. Apalagi untuk grup-grup yang lain itu sudah mulai aktif gitu. Mereka juga sudah membuat comeback gitu dan juga aktif di berbagai kegiatan dan juga mengobati rasa rindu dari penggemar. Sedangkan untuk Blackpink udah lama banget vakum. Bahkan kemarin netizen Korea juga memperbincangkan tentang Blackpink bahwa Blackpink ini seperti menjalani wajib militer. Oke? Saking lamanya mereka vakum, mereka itu dianggap telah menjalani wajib militer guys. Sama netizen Korea. Dan Cinggu ini sudah tanggal 12 Januari ya. Oke, ini udah tanggal 12 Januari dan kalau kalian cek di Twitter, topik mengenai Blackpink comeback itu masih menjadi trending topic, which mean penggemar itu tidak akan berhenti gitu kalau YG Entertainment ini terus bungkam dan juga bungkam. Dan Cinggu berdasarkan informasi yang aku dapatkan juga, dikarenakan comeback untuk Blackpink itu di-delay, hal ini juga berpengaruh pada sahamnya YG Entertainment. Pada tanggal 11 Januari, Hana Financial Investment menganalisis bahwa YG Entertainment untuk pendapatan kuartal keempat akan gagal mencapai konsensus. Dan ini merupakan perkiraan rata-rata perusahaan perdagangan saham. Hal itu dikarenakan penjualan rekaman yang buruk dan aktivitas comeback yang tertunda dari grup Blackpink. Target untuk harga sahamnya diturunkan menjadi 81.000 won, 14% lebih rendah dari sebelumnya. Dan opini investasi tetap sebagai pembelian. Peneliti Lee Ki-hoon mengusulkan perkiraan penjualan YG Entertainment untuk kuartal keempat tahun lalu menjadi 72,4 miliar won, turun 13% dari tahun sebelumnya. Dengan perkiraan laba operasional turun 37% menjadi 3,4 miliar won. Awalnya konsensus laba operasionalnya adalah 8,3 miliar won. Peneliti I juga kemudian berkata bahwa kembalinya Somino telah terjual 90.000 eksemplar album, tetapi tidak ada comeback dari artis YG lain kecuali dari dia, yang berarti penjualan album triwulannya hanya 200.000 album. Dan juga menjelaskan biaya satu kali terkait untuk drama Joseon Exorcist juga tercermin. Peneliti I kemudian menambahkan, kami mengharapkan efek sinergi yang tinggi setelah Blackpink memasuki Weverse, tetapi comeback mereka ditunda. Jadi sangat mungkin kami hanya dapat memeriksa sinergi mereka setelah comeback mereka diharapkan pada paruh pertama tahun ini. Well, kita harapkan yang terbaik untuk Blackpink. Semoga mereka melakukan comeback di paruh pertama tahun ini. Dan juga sekarang kita akan move on ke berita dari Hanbin. Jadi untuk Hanbin baru-baru ini diberitakan bahwa dia itu di-ban dari Weibo dan juga Douyin. Hanbin aka BI mulai menggunakan Douyin atau TikTok Cina mulai pada tanggal 1 Januari. Berharap dia itu dapat berinteraksi secara teratur dengan penggemarnya yang berada di negara tersebut. Namun idol pria tersebut juga menuai kritik dari netizen Tiongkok karena catatan kriminalnya terkait penggunaan obat-obatan terlarang. Tidak lama kemudian platform media sosial ini masuk. Mulai dari tanggal 10 Januari, BI tidak dapat memposting di Weibo dan juga Douyin. Pemberitahuan itu berbunyikan pengguna ini ditangguhkan sementara karena melanggar standar komunitas. Pemerintah Cina juga telah mempromosikan gerakan perbaikan dalam budaya populer sejak tahun lalu. Gerakan ini juga telah menyebabkan selebriti baik Cina maupun non-China dengan catatan kriminal atau skandal kepribadian masuk daftar hitam dan dilarang tampil di media sosial Cina. Pada September lalu, BI divonis 4 tahun masa percobaan karena membeli dan menggunakan ganja dan juga LSD. Skandal ini juga menyebabkan BI mundur dari iKON dan mengakhiri kontraknya dengan YG Entertainment. Di sisi lain, baru-baru ini, rapper pria tersebut menjadi artis K-pop pertama yang tampil dalam serial konser digital Grammys Global Spin. Well, Cinggu, memang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, China sekarang memang menjadi lebih ketat gitu. Banyak sekali peraturan-peraturan. Kalau nggak hati-hati ya, artis-artisnya di sana, wah bisa masuk daftar hitam gitu. Jangankan tampil di layar televisi ya guys, tampil di medsos aja itu nggak bisa loh.
Oke, sebegitu ketatnya di Cina. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari rumor kencan antara Lisa dan juga Jungkook yang kembali up nih dikarenakan postingan yang berikut ini. Lisa dan juga Jungkook adalah salah satu couple populer K-pop. Meskipun dua idol terkenal itu tidak pernah muncul bersamaan di depan umum, fans juga sangat senang dengan visual dan bakat dari dua magnet terkenal itu. Terus-menerus bermain cupid untuk mereka karena mereka terlihat sangat serasi. Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan rumor kencan keduanya berdasarkan postingan terbaru Lisa. Di Instagram pribadinya, idol wanita tersebut memposting foto dirinya mengenakan sweater biru dengan motif tulip. Penggemar bermata elang memperhatikan bahwa sweater Lisa itu berasal dari merek saudara laki-lakinya Jungkook. Hal ini membuat penggemar bersemangat dan juga bertanya-tanya, apakah Lisa memiliki hubungan khusus dengan si magnet dari BTS itu? Atau hal ini cuma kebetulan semata? Banyak bukti yang menunjukkan Jungkook berkencan dengan Lisa segera ditemukan. Dengan momen mereka saat bertatap muka lalu malu-malu berpaling di SBS Gayo Daejeon 2018, kedua idol itu juga menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, penggemar juga berkomentar tentang sikap mereka yang tidak biasa. Mereka sering memberi salam malu-malu, mencuri pandang, dan saling bertukar senyum penuh gairah. Mereka juga memiliki aksesoris anjing dan hewan peliharaan yang sama. Alhasil, rumor kencan antara magnet Blackpink dan juga magnet BTS itu tersebar luas di media sosial. Again dan juga again, ada rumor nih dari Lisa dan juga Jungkook ya. Jujur mereka ini adalah salah satu kapal yang kalau kita bisa bilang sih dapat banyak support juga. Namun Cinggu meskipun banyak support tentu dong ada juga penggemar-penggemar yang cemburu di antara mereka. Nah yang dikhawatirkan adalah penggemar-penggemar yang cemburu ini nantinya akan memberikan hate comment kepada mereka. Jadi kalau mereka emang benar-benar berkencan ya, waduh ini tuh akan menjadi berita yang benar-benar kayak menggemparkan sih dalam dunia per-K-popan. Karena mereka juga berasal dari grup yang gede banget. Gila, BTS dan Blackpink adalah grup tergede guys di K-pop gitu. Mereka kayak ratu and raja lah. Dan Cinggu masih berbicara tentang BTS. Kalian tahu nggak baru-baru ini harga masker untuk BTS itu menjadi perdebatan di kalangan netizen Korea. Seperti yang diketahui bahwa BTS baru-baru ini merilis merchandise resmi berupa masker yang dijual dengan warna berbeda-beda untuk setiap member. Masker edisi RM tersedia dengan warna hitam, Jin dengan warna merah muda, Suga dengan warna hijau, J-Hope dengan warna biru langit, Jimin dengan warna orange, V dengan warna ungu, dan Jungkook dengan warna biru. Versi masing-masing member itu dijual seharga 35.000 won atau sekitar 419.000 rupiah dengan isi 7 lembar masker, yang berarti satu lembar masker dijual seharga 5.000 won atau 59.000 rupiah. Selain versi masing-masing member, masker ini juga dirilis dengan edisi paket spesial Butter yang berisi seluruh versi masker ditambah dengan versi spesial dengan logo Butter. Satu kotak masker edisi spesial tersebut berisi 56 lembar masker yang dijual seharga 245.000 won atau 2,9 juta rupiah atau sekitar 4.375 won atau 52.000 rupiah untuk satu lembar maskernya. Harga tersebut jauh lebih tinggi dari masker tipe K95 yang biasanya dijual di pasaran yang hanya berkisar 1.000 won atau 11,9 ribu rupiah per lembar. Sontak harga masker tersebut menjadi perdebatan panas di kalangan netizen Korea Selatan yang melontarkan komentar pro dan kontra mereka. Adapun untuk komentar-komentar dari Netcore adalah seperti ini, langsung aja kita baca komentar mereka. Yang pertama, itu harganya sekitar 5.000 won per masker. Aku rasa harganya tidak masalah, warnanya juga bagus. Lalu yang kedua, kalau aku penggemar mereka, aku pasti akan ngebeli ke-7 versi masker. Menurutku, desain dari maskernya sangat cantik. Lalu ada juga yang berkomentar, kalau kalian menganggapnya sebagai merchandise, harganya memang sudah cukup baik sih. Next, apakah ini masker sekali pakai? Walau mereka BTS, harganya sangat gak masuk akal deh. Lalu, 5.000 won per masker itu mahal loh. Aku pasti akan ngebeli sih kalau harganya cuma 2.000 won per masker. Lalu ada juga yang berkomentar, walaupun orang-orang bilang itu mahal, maskernya tetap terjual habis sih. Next, meskipun aku penggemar mereka, aku rasa tidak akan bisa ngebelinya deh. Kalau itu masker sekali pakai, bukankah harganya terlalu mahal ya? Dan masih banyak lagi sih komentar-komentar dari netizen yang lain, dan gak mungkin aku bacain semua ya. Kalau kita bacain komentar kayaknya sampai malam, sampai pagi, kayaknya sampai subuh kayaknya baru selesai. Dan well Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Kira-kira kalian sebagai ARMY mau nggak ngebeli masker tersebut? Meskipun harganya mungkin kayak wow banget gitu ya kan, mau nggak beli? Tapi kalau aku sih jujur nih, kalau aku lihat maskernya emang bagus sih, keren, motifnya juga bagus gitu. Untuk harga seperti itu sebenarnya nggak masalah sih. Kalau dipakai kayak sayang banget nggak sih? Ya bener, kalau dipakai kayak sayang banget gitu ya kan. Jadi kita kayak tambah koleksi. Misalnya kita punya ruangan nih, ruangan khusus BTS gitu ya kan. Di sana ada merchandise BTS. Nah masker itu bisa menjadi koleksi yang bagus loh guys. Jadi kalau kalian mungkin pengkoleksi merchandise BTS, aku sih sarankan banget nih untuk beli. Tapi kalau kalian mungkin nggak terlalu membutuhkan banget,
banget atau nggak terlalu berminat, ya udah langsung nggak usah beli gitu. Intinya kembali pada setiap orang gitu ya. Kalau mau beli silahkan gitu, nggak ada yang maksa juga sih. Kalau mau demo langsung aja, silahkan langsung pergi ke gedungnya ya. Turunkan harga masker, turunkan harga masker. Dan juga untuk berita terakhir ini adalah mengenai drama dari Jaehyun yang Dear M itu kemungkinan tidak akan ditayangkan kalau kasusnya Park Hae-soo itu tidak diselesaikan. Pada tanggal 11 Januari waktu Korea Selatan, satu outlet media eksklusif melaporkan bahwa pemutaran perdana untuk drama KBS Dear M telah ditunda sekali lagi untuk tahun 2022 saat ini. Dear M awalnya seharusnya tayang perdana pada bulan Februari 2021 sebagai drama lanjutan dari Imitation. Namun, aktris utama wanita drama itu, Park Hae-soo, menjadi terlibat dalam tuduhan intimidasi sebelum pemutaran perdana. Terlepas dari penolakan keras Park Hae-soo atas semua tuduhan, menyusul kontroversi itu, KBS membatalkan semua rencana siaran untuk Dear M. Hingga pemberitahuan lebih lanjut, agensi Park Hae-soo Studio Santa Claus mengajukan gugatan terhadap penuduh awal pada Maret 2021. Dan kasus Park Hae-soo saat ini masih dalam penyelidikan. Seorang pejabat dari KBS kemudian mengatakan, untuk saat ini sepertinya akan sulit untuk tayang perdana pada paruh pertama tahun ini. Kami hanya dapat mendiskusikan masalah ini setelah hasil penyelidikan polisi keluar. Sementara itu, Dear M dibintangi oleh Park Hae-soo dan juga Jaehyun dari NCT. Jadi buat para season ini yang sudah menunggu drama yang satu ini, mohon bersabar lagi. Dan ya, kita juga tidak tahu ya kapan drama ini ditayangkan. Apakah bulan ini, bulan depan, atau bahkan tahun depan, atau mungkin 2 tahun setelahnya. Intinya kasus Park Hae-soo ini harus selesai. Seandainya Park Hae-soo dinyatakan bersalah dan juga dia dinyatakan benar-benar melakukan hal tersebut, wallahu alam sih apa yang akan terjadi sama drama yang satu ini. Kayaknya nggak akan ditayangkan lagi deh. Intinya yang terbaik aja buat Dear M dan keep fighting pokoknya buat para pemain dari Dear M. Aku yakin mereka juga sangat menantikan drama ini untuk ditayangkan. Nah, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.